Kita baru saja memenangkan perang yang kecil. Dan sekarang kita akan berjalan menuju perang yang besar. Kriteria dan karakteristik tentang iblis. Ada 7 keunggulan dalam iblis. Konsisten, istiqomah, itu jenius, suka berteman. Dalam kehidupan adalah memerangi hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Faqultu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali setelah memanjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pelopor Islam, pelopor kejayaan agama kita, yang membawa manusia dari kebodohan menuju alam terang benderang. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kejadian yang terjadi tahun ketiga setelah Hijriah, di mana saat itu terjadi peperangan yang sedemikian besar, sedemikian akbar. Sejarah mencatatnya itu sebagai peristiwa perang terbesar. Banyak terjadi pertumpahan dan korban perjuangan di mana-mana di kedua belah pihak. Tapi alhamdulillah, kemenangan saat itu gemilang ada di pihak orang Islam. Rasulullah dan para sahabatnya membawa kepulangan dengan genderang kemenangan, dan tentu ini sangat membahagiakan bagi para pejuang-pejuang itu. Salah satu dari mereka, sahabat, berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, rupanya kita sudah beres melakukan peperangan yang besar, sehingga bolehlah kita sedikit beristirahat." Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, "Kita baru saja memenangkan perang yang kecil, dan sekarang kita akan berjalan menuju perang yang besar." Masya Allah, tabarakallah. Lalu sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, adakah perang yang jauh lebih besar dari perang tadi kita?" Ada. Apakah itu? Perangnya kalian dengan hawa nafsu, dengan hawa yang ada dalam diri kalian, yang berkecamuk dalam dada kalian. Perangnya kalian kepada kekuatan-kekuatan yang justru datang dari diri kalian, yaitu memerangi amarah, memerangi hasad, memerangi setiap bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu adalah musuh terbesar, dan memeranginya adalah tugas kita untuk berjihad dengan dia. Kalau perang tadi, misalkan perang Badar atau perang Uhud diceritakan, itu perang mau menang mau kalah, muslimin tetap mendapat pahala. Tapi kalau ke perang kita dengan iblis, maka otomatis kita harus menang. Karena satu langkah kita kalah, kita akan rusak debatnya. Betapa banyak manusia yang celaka dan akhirnya rugi, baik dunia maupun akhirat, karena dia tidak bisa mensiasati dan memenangi peperangan dengan hawa nafsu yang diprakarsai oleh sang iblis tersebut. Oleh karenanya, tak salah kalau dalam kesempatan kali ini kita sama-sama membahas, menjelaskan kriteria dan karakteristik tentang iblis, yang kalau kita perang dengannya, kita mesti menang, dan kita mesti bisa menundukkan serta mengalahkan iblis tersebut. Jauh sebelum kita mengetahui bagaimana siap dan sikap kita supaya kita menang, maka kita harus mengetahui karakter dan sikap serta sifat iblis. Ada 7 keunggulan dalam iblis, diri iblis, yang mungkin ini jarang, dan justru manusia lah yang harus punya 7 keunggulan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah, "Laqad karramna bani Adam." Sungguh kami muliakan kedudukan manusia-manusia. Manusia yang mulia adalah manusia yang bisa mengalahkan iblis.
Tapi manusia kalau sudah tidak bisa mengalahkan iblis, maka dia terjebak, dia akan masuk, dia akan terjerembab ke dalam asfala safilin, yakni golongan orang yang paling bawah sekaligus di bawah keberadaan setan. Nah, supaya kita menang, maka harus kita tahu bahwa iblis punya keunggulan 7. Yang kalau 7 ini ada dalam diri manusia, insya Allah kita akan jadi pemenangnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, kita akan bergerak menuju perang yang besar, dan perang besar itu harus kita menangkan. Satu, kita wajib tahu bahwa iblis itu adalah syuja'an, berani, pantang menyerah. Dimanapun iblis melihat mangsanya, dimanapun iblis melihat manusia, dalam kondisi apapun manusia, apakah imannya rendah, sedang, atau tinggi, maka iblis selalu mencari cara bagaimana cara mengalahkan musuhnya, bagaimana cara mengelabui mangsanya. Karena iblis punya satu sifat, pantang menyerah. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang baru satu saja ujian diberikannya, baru satu saja cobaan dia alami, dia sudah mengeluh, dia sudah menyalahkan segala hal yang ada di sekitarnya, bahkan jauh lebih dia bisa menyalahkan Allah, menyalahkan Rasulnya, menyalahkan semua. Kalau manusia sudah diberikan sesuatu kemampuan, menyalahkan semua. Kalau manusia sudah diberikan sesuatu kemampuan, tapi tidak bisa menyalahkan satu kelemahannya, dia mudah menyerah. Dan setan, keunggulan yang pertama, dia pantang menyerah. Pantas, kalau dimanapun, siapapun dia, kalau dia harus menggoda kepada ulama, maka yang diturunkan adalah jenderalnya. Kalau setan yang diturunkan untuk menggoda orang awam, maka cukup dengan prajuritnya saja. Karena setan punya kebiasaan pantang menyerah. Yang kedua, keunggulan setan dibanding dengan manusia, dia punya sisi yang kreatif. Dengan trik apa? Dengan cara apa? Dengan bungkus kemasan seperti apa setan menggoda manusia? Agar yang tadinya buruk kelihatan baik, agar yang tadinya jahat kelihatan santun, agar yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Beda dengan manusia. Manusia stuck. Kadang-kadang kita cukup dengan hasil kreativitas dan karya yang ada. Baru saja dipanggil dengan sebutan satu yang bergelar Ustadz misalnya, sudah puas. Tidak ada kemauan untuk belajar kembali dan belajar terus. Setan tidak. Setan itu kreatif. Dia tidak cukup dengan satu desain utama untuk menggoda manusia. Kalau desain itu gagal, maka dia mendesainkan lagi dengan trik-trik yang jauh lebih padat, yang jauh lebih bagus. Ini kelebihan dan keunggulan budidaya setan dibanding dengan manusia. Lalu yang ketiga, setan juga punya sifat yang bernama konsisten, istiqomah, lurus, tidak pernah ngalah diri, fokus dengan tujuannya. Kalau dia mencelakai secara manusia, dia fokus. Tidak pernah ada kegoda dengan ini, tidak pernah kegoda dengan emang tujuannya dan tugasnya dia menggoda. Dia tidak pernah yang namanya blur, yang namanya samar, yang namanya abu-abu. Setan dalam menggoda manusia, kelebihan setan dibanding manusia adalah konsisten, istiqomah, continue. Dia terus dalam pekerjaannya, dia terus dalam celah dan cara bagaimana dia mencari mangsanya, mencelakai seluruh manusia. Lalu yang keempat, sifat dan keunggulan setan dibanding dengan makhluk lainnya, termasuk dengan manusia, adalah solider. Setan itu selalu saling bahu-membahu. Persatuan di antara setan itu saling kuat. Tidak pernah ada setan yang saling tukaran. Tidak pernah ada setan yang saling dengki. Tidak pernah ada setan yang saling mau tukaran jabatan dan kedudukan. Tidak ada pernah setan yang saling tikam dari belakang. Kenapa? Mereka itu solider. Mereka punya kesulitan yang tinggi. Di mana setan yang satu ada kekurangan, maka setan yang lain datang mengajarkan. Di mana setan yang satu ada dalam kelemahan, maka setan yang kedua datang untuk memberikan kekuatan. Inilah
salah satu keunggulan setan. Sementara kita sebagai manusia, kadang-kadang baru saja kita duduk dalam satu pekerjaan yang jabatan atau diam dalam sebuah komunitas, ada saja sikap iri dengki, sikap saling bersaing yang tidak sehat, saling menohok kawan seiring, saling menusuk dengan teman, saling menggunjing, saling memburukan. Ini kelemahan kita yang ini padahal tidak ada dalam diri dan sikap iblis atau setan. Nah, kelebihan setan yang kelima adalah setan itu jenius. Jenius dalam arti dia tangkas, dia cepat, reaksinya cepat. Kepintaran untuk memilih menu, untuk menentukan jalan, bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, itu sangat pintar. Tidak mandek, cerdas, dan selalu tangkas. Sikap dalam menentukan sikap untuk menjerumuskan manusia. Sementara manusia biasanya susah sekali untuk diberitahu dan susah untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di dalam dirinya, apalagi yang ada di luar sana. Padahal kalau keunggulan ini ada dalam setiap tubuh dan dalam setiap jiwa manusia, maka dia akan mudah dan mampu menundukkan setan sekalah-kalahnya. Inilah kelebihan setan, dia memiliki sifat otak yang jenius. Keunggulan setan yang keenam adalah tanpa pamrih. Tanpa pamrih dia dibuatnya. Dia kalau ditugasi untuk menggoda si anu, untuk mencelakai kaum ini, untuk mencelakai orang alim, untuk mencelakai orang ahli ibadah, untuk mencelakai orang bodoh, setan tidak pernah melihat kualitas pekerjaannya. Berbeda dengan manusia. Sip 1 segini, kalau lembur segini. Saya tidak akan datang kalau tidak dibayar segini. Semua serba pamrih. Baru akan bekerja, baru akan mengangkatkan badannya, baru akan mengerjakan sesuatu kalau sudah terlihat iming-iming dan keuntungan yang berada di dalamnya. Baru akan khusyuk, baru akan fokus mengerjakan usaha kalau sudah lihat peluang keberhasilannya. Inilah kelemahan manusia yang seyogianya kelebihan setan yang tadi harus ada dalam diri manusia, yaitu mereka bekerja, mereka berjuang, mereka berikhtiar tanpa pamrih. Banyak sekali yang menunjukkan bahwa kita susah untuk benar-benar tanpa pamrih. Indonesia merdeka. Semuanya bisa merasakan nafas dalam era kemerdekaan karena para pejuang dulu berjuang tanpa pamrih. Allah dan Rasulnya sangat meridai orang tanpa pamrih. Karena di dalam diri orang tanpa pamrih, dia akan berjalan, dia akan bekerja sesuai dengan arah dan tujuan. Apalagi kalau dalam dirinya sudah hanya berkomando la ilaha illallah, maka kekuatan itulah yang akan menggerakkan seseorang untuk menapaki jalan kemenangan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan setan yang ketujuh adalah suka berteman dan suka berkompak ria. Selain solider artinya mudah mengulurkan tangan saling membantu, mudah memberikan respek kepada teman yang lain. Kalau lagi teman punya program, dia tanpa pamrih menurunkan pekerjaannya, dia memberikan bantuannya tanpa pamrih apapun. Itu setan yang disebut dengan kelebihan setan. Manusia baru akan berteman, baru akan berkawan kalau dilihat dalam satu sisi yang sama. Baru mudah dekat, baru akan kompak kalau disatukan biasanya dengan satu kekuatan yang disebut dengan material atau uang. Sementara setan tidak dengan itu mereka bersatu. Mereka cuma satu fokus, bagaimana cara mencelakai, mengajak manusia ke lembah kecelakaan, kehinaannya jauh lebih dalam lagi. Sahabatnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang Hunain semuanya adalah perang kecil. Yang paling besar dalam kehidupan adalah memerangi hawa nafsu. Sekali lagi, kalau perang melawan orang kafir, kita menang, kita kalah, tetap
berada dalam pahala yang sama. Tapi kalau memerangi hawa nafsu, kita mesti menang. Karena kalau kalah, kitalah yang celaka. Kita yang akan dibawa oleh iblis. Kalau kita menang, kitalah yang akan jadi pemenang. Dan ridha Allah serta pahala dan surga akan kita temukan. Inilah pesan-pesan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bahwasanya kita harus senantiasa memenangi perang tersebut. Menang melawan setan itu adalah jauh lebih berharga daripada kemenangan kita mengalahkan ratusan atau ribuan musuh Islam sekalipun. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadallahu alaikum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ridha wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.